Alhamdulillah, kami berusukan ke kampung-kampung menyampaikan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, berkunjung ke kampung Margodadi, ke kawasan Natar, dan kali ini di Dusun Karangturi, Karanganyar, Jati Agung, Lampung Selatan, bersama legislator DPRD Provinsi Lampung, Bapak Sahlan Syukur SE, membangun kesadaran dan kewaspadaan di tengah-tengah masyarakat untuk setia ideologi negara Pancasila dan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Program ini, ibu-ibu, saya ambil poin-poin pentingnya ya. Program ini adalah program DPRD Provinsi Lampung. Jadi DPRD Provinsi Lampung mendapatkan amanah untuk menyampaikan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Jadi turun ke masyarakat secara langsung. Pada kesempatan kali ini kita mau ngaji kebangsaan. Nggak bahas yang sholat ya Bu ya. Biasanya kalau ketemu saya di pengajian Kliwonan ge. Kalau Kliwonan kita bahasnya sholat bukannya ya. Tapi yang nyerempet dikit lah, ada ceramah-ceramahnya. Yang jelas begini, belakangan ini ada kelompok-kelompok yang ingin merongrong kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ya sebetulnya selalu ada kelompok yang sedemikian rupa. Kalau dulu ada PKI ya Bu, dengan ideologi komunismenya, melakukan uji coba ingin menggulingkan negara kita, gagal karena Allah nggak ridho. Juga pernah ada DITII yang mengatasnamakan agama, serta kelompok-kelompok yang lainnya yang ingin merongrong Pancasila, kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, belakangan ini disinyalir, mulai ada kelompok-kelompok yang sedemikian rupa. Mengapa di Lampung ini digencarkan kegiatan sosialisasi ideologi Pancasila? Karena Lampung ini termasuk dalam tanda kutip zona merah, kelompok-kelompok begitu. Kemarin baru saja geger geden ya, Khilafatul Muslimin. Bahkan ada kampungnya kan, Kampung Khilafah. Ada pondoknya juga yang nggak jauh dari lingkungan kita ini. Jadi gegernya nasional, pusatnya di Lampung. Termasuk juga kelompok-kelompok sempalan terorisme. Larinya banyak ke Lampung. Termasuk di Karanganyar ini, Bu. Yang oleh negara pun dibina, dia baru keluar dari penjara. Oleh negara dibina, dia juga nggak mau dibina. Di antara mereka ada yang keluar penjara mau dibina dan mau berasimilasi, gabung ke masyarakat. Tapi di antara mereka nggak mau. Pokoknya negara ini negara kafir. Pemerintah togut. Jadi kalau nyebut negara ini negara togut. Nah, aparat negara disebut mereka toge. Togenya itu TNI Polri. Jadi Pak Sukamto dipanggil toge, Pak. Itu istilah plesetan mereka toge gitu. Toge itu apa? Anteknya togut. Maka disebut mereka toge begitu. Nah, untuk mengantisipasi itu semua, atas kesadaran bersama, pemerintah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Di awal hendak saya sampaikan bahwasanya Indonesia ini adalah negara yang berdiri di atas 4 pilar. Bu, tasnya nggak usah dilihat. Saya aja yang dilihat itu, Bu. Jadi Indonesia ini adalah negara yang dibangun di atas 4 pilar. 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kita apa saja? 1. Ideologi Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Sistem Kenegaraan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun kita tetap satu jua. Kita
belajar hidup berdampingan, beda suku, beda agama, beda budaya. Jangan sampai kita merasa Islami dengan cara menjelek-jelekkan agama lain. Itu nggak benar. Seolah-olah kalau kita jadi orang Islam gitu, nyaci maki Tuhan agama lain, itu kayaknya berani. Bukan berani, Bu, itu salah. Karena dalam Al-Quran Allah melarang kita mencaci agama lain. Justru sudah ada rumusnya. Kalau beda agama, nggak usah saling ganggu, tapi lakum dinukum waliyadin. Masing-masing. Beda paham juga begitu. Beda adat istiadat juga begitu. Kita nggak perlu ngopeni orang. Perbedaan pendapat itu wajar. Gini begini. Nggak usah gupek, nggak usah reseh dengan orang yang beda dengan kita. Karena memang kita tidak ditakdirkan sama. Betul, betul. Semua orang punya perbedaan satu sama lainnya. Makanya ibarat kata orang tua dulu, udahlah hidup ini kalau pengen adem, tentram, ayem, nggak usah ngopeni rumah tangga orang. Gini begini. Urus dewek rumah tangga kita sendiri. Makanya jenengan nggak usah geger masalah Lesti sama Rizky Bilar. Apalah netizen se-Indonesia Raya tercinta ini ngegegeran Rizky Bilar sama Lesti Kejora. Begitu mereka berdua baikan lagi, kok tambah geger? Yang geger bapak-bapak malahan. Jangan-jangan Mas Wanto lah yang geger itu. Padahal sudah ditekadkan, kutunggu jandamu. Mau diajak ke sini soalnya. Kita ini kadang-kadang sok tahu dengan kondisi orang lain. Ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Padahal mereka punya masalah sendiri-sendiri. Kita juga punya masalah masing-masing. Biasakanlah berbeda. Jangan gupek dengan pilihan orang. Jangan gupek dengan perbedaan yang berbeda dengan kita, maksud saya. Makanya ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira, Bu? Ya iyalah, kalau nggak percaya dibacok orang kita. Jajal, Pak, kalau jenengan berani, digocoh kita. Jadi kita biasakan itu Bhinneka Tunggal Ika, biasa berbeda. Orang nggak mesti sama dengan yang kita ada. Dan nggak perlu iri dengan milik orang lain, betul nggak? Ini Pancasila loh, kita ini sudah berbeda-beda, betul nggak, Bu? Kita sudah ditakdirkan berbeda, satu sama lain, rezeki pun beda-beda. Di muka bumi ini nggak ada satupun orang yang rezekinya sama. Ya, Bayak. Maka nggak usah iri dengan punya orang. Bener kalau kata Pak Sahlan tadi. Jangan iri dengan punya tetangga. Cuman ibu-ibu ini mungkin kodrat kali ya, Bu, ya. Kayaknya gupek amat punya orang loh. Gupek amat. Kalau kata Dokter Aisyah Dahlan itu, laki-laki itu panjangannya jauh ke depan pandangannya. Makanya laki-laki kalau bawa kendaraan bisa ngebut. Karena dia pandangannya jauh. Teman ke sampingnya terbatas. Makanya laki-laki gampang senggolan. Beda sama emak-emak. Emak-emak ini kalau pandangan ke depannya pendek, maka takut dibawa ngebut. Tapi pandangan ke sampingnya lebar. Ibu-ibu itu tahu betul kalau teman di sampingnya nambah cincin. Tahu kan? Tanpa harus noleh coba. Tanpa harus ngelirik kan begitu. Tahu kok kemarin cincinnya 1. Sekarang kayaknya udah 2 ya. Kira-kira asli apa bukan ya? Udah nebak-nebak pikirannya kemana-mana. Tetangga beli kulkas panas. Tetangga beli mobil menggigil. Tetangga beli motor gemeter. Tetangga beli ceret mencret. Nggak enak hidup yang begitu. Jadi kita biasa dengan perbedaan, mensyukuri yang punya kita. Nggak usah reseh dengan orang yang dimiliki orang lain. Baik, saya masuk begini Bapak Ibu. Belakangan ini ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama untuk melawan negara. Sejak Orde Reformasi, kelompok-kelompok ini tambah ngelunjak. Bien zaman Pak Soeharto, kelompok begitu nggak bisa ngelunjak. Selesai pokoknya. Nggak bisa dipenjara, di Petrus. Kelompok-kelompok yang kayak gitu itu, makanya orang nggak berani ngelunjak. Nah, gara-gara kebebasan reformasi ini, orang sudah mulai ngelunjak. Mengatasnamakan agama,
mengatakan Pancasila togut. Waduh, bahaya ini. Mengatasnamakan agama, menyebutkan Undang-Undang Dasar 1945 togut, sistem undang-undang kafir. Negara ini negara kafir. Nah, karena mengatasnamakan agama, banyak yang terpengaruh. Kalau model ibu-ibu ini sudah tak lihat dari rai-rainya ini. Kayaknya susah terpengaruh ini ya. Susah, karena yang dipikirin ibu-ibu bukan itu. Mikirin cicilan, ya kan? Ini Sabtu gajian nih, kira-kira cukup nggak buat bayar cicilan? Itu yang di benaknya, kadang-kadang agak sulit diajak ke sana. Yang dikhawatirkan tuh anak-anak kita. Ikut ngaji, kalau kata orang Lampung itu MJ, mak jelas. Ikut ngaji mak jelas, didoktrin pakai bahasa agama, tapi tujuannya untuk melawan negara. Kalau bahasa orang sekarang apa? Brain washing, cuci otak. Saya ambil contoh tata cara cuci otak. Saya tanya, Bu, kalau jenengan di kongkon milih Al-Quran nopo Pancasila, milih. Ya jangan takut-takut, nggak tangkap, saya nggak nangkep nggak. Pak Babinsa nggak nangkep nggak. Pilih Quran nopo Pancasila? Al-Quran dong. Pilih bela Islam apa bela NKRI? Bela Islam dong. Milih taat Allah atau taat suami? Taat Allah dong. 2 menit jadi teroris semua ini. Nah, itu cara cuci otak. Itulah pertanyaan jebakan. Banyak orang kejebak. Jangan bisa ikut yang sedemikian rupa. Itu pertanyaan jangan dijawab, karena pertanyaannya salah. Saya ambil contoh. Milih bakti kalih Gusti Allah nopo bakti kalih bojone? Bakti sama Allah atau bakti sama suami, Bu? Milih bakti sama Allah atau sama suami? Oh, milih Farel ojo dibanding-banding. Bagus juga ya, Pak ya. Oh, jadi banding-banding. Nah, itu jawabannya sebetulnya. Kalau jenengan milih bakti sama Allah, dicerai sama lakinya. Kalau milih bakti sama suami, kafir, ingkar kepada Allah. Jawaban yang benar, berbakti kepada suami merupakan perintah Allah. Perempuan kalau pengen masuk surga, taat suami. Kalau pengen masuk neraka, ngelawan suami. Mau masuk neraka, Bu? Tak ajarin kalau mau. Suami lagi tidur, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Sama kayak pertanyaan, milih berbakti kepada orang tua atau berbakti kepada Allah? Jawaban yang benar, berbakti kepada orang tua merupakan juga berbakti kalih Gusti Allah. Ridallah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua. Sama kayak pertanyaan, milih taat Allah nopo taat pemerintah? Jawaban yang benar, mentaati pemerintah merupakan perintah Allah. Jadi nggak boleh orang mengatasnamakan agama, ya Pak, Bu, melawan pemerintah, nggak boleh. Karena di Quran sudah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian semua. Satu, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, taat kepada pemerintah yang ada di antara kalian semua. Berarti mentaati pemerintah sama saja kita mentaati Allah dan Rasulnya. Menghina pemerintah, maka sama saja kita sudah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, sekarang ini ada orang yang mengatasnamakan agama, tapi untuk mengajak umat melawan pemerintah yang sah. Bu, yang dilihat saya pokoknya. Mengatasnamakan agama, tapi untuk melawan pemerintahnya. Bahkan mohon maaf, demo berjilid-jilid. Sudah ngajak rakyat nggak percaya pemerintah, demo berjilid-jilid, juga memfitnah pemerintah.
memfitnah presiden. Contoh kemarin yang demo tanggal 4 November itu. Mengatakan ijazah presiden palsu. Itu kan jelas-jelas fitnahnya. Ya tidak bisa jadi presiden kalau ijazahnya palsu. Ijazah itu jenengan mau kayak mana memalsukannya nggak bisa. Nggak bisa. SD-nya sudah mengatakan ijazahnya asli. Pak Jokowi sekolah di SD sini. SMP-nya juga mengatakan begitu. SMA-nya mengatakan begitu. Bahkan Rektor Universitas Gajah Mada UGM mengatakan NPM Pak Jokowi sekian, ijazahnya asli, kuliahnya di Fakultas Kehutanan, jurusannya ini. Tapi jelas-jelas fitnah. Tapi karena disampaikan berulang-ulang, diterima oleh orang awam sebagai sebuah kebenaran. Hati-hati dengan ini semua. Makanya diingatkan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan sekali-kali ikut-ikutan dengan orang yang gampang sumpah mengatasnamakan agama. Nah, siap-siap nih. Ini 2022 mau habis. Tahun depan 2023 panas, nanti 2024 pemilihan. Nanti banyak orang yang sumpah-sumpah atas nama agama kan. Bela Islam. Al-Quran diangkat di atas kepalanya, mubahalah. Kalau kata para ulama, orang yang gampang sumpah nyebut demi Allah, tanda dia sedang berbohong. Ini ilmu buat jenengan. Jadi kalau suami nyebut demi Allah, ketahuan bohong dia. Demi Allah, Mae, itu bukan pacar bapak, bukan selingkuhan, cuman teman biasa, ketahuan. Karena orang beriman gak gampang nyebut demi Allah. Kalau Pak Sahlan dilantik jadi legislatif, nyucap demi Allah, itu benar. Kalau Pak Kadus, Pak Babinsa dilantik, itu benar, ngucap demi Allah. Tapi kalau untuk demi kepentingan politik, wala tuti' kulla hallaf. Jangan sekali-kali ikut-ikutan. Jangan pernah percaya dengan orang yang gampang mengucapkan demi Allah. Hallafim mahin, gampang bersumpah dan gampang mencela. Mahin itu kalau bahasa keren sekarang bullying. Ngebully. Ibu-ibu ini paling banter ngebulinya nyinyir teman ya. Bajunya sama kerudungnya nggak matching. Paling begitu kan? Cangkem-cangkem melek nih. Apalagi wayah ini dina setu, besok minggu ya Bu. Wayah hajatan. Coba lihat cangkem mak-mak kalau pulang hajatan. Masakannya anyep semua. Pengalaman kan? Nah itu tuh. Itu namanya mahin, bullying, nyinyir. Makanya jangan melok-melok, ojo melok-melok. Jangan jadi followers. Jangan ikut-ikutan orang yang gampang mengatasnamakan agama, gampang sumpah, gampang mencela. Hammazin, menyebarkan hate speech, kata orang sekolah, ujaran kebencian. Jadi fitnah kemana-mana, menyebarkan ujaran kebencian. Masya itu kalau bahasa kitanya kesono kemari wara wiri. Ulang lagi, kesono kemari wara wiri. Ini bahasa kitanya. Bahasa kerennya viral. Kemana-mana kerjaannya memviralkan ujaran kebencian, hinaan, nyinyiran, dan cacian, hoax, berita bohong, binamim, yang tidak lain tujuannya provokasi, adu domba. Jadi hati-hati kalau ada orang yang mengatasnamakan agama untuk menyebarkan berita bohong, menyebarkan fitnah, jangan pernah percaya. Nah, contoh konkretnya apa? Yang sudah digoreng berulang-ulang, masalah ijazah palsu. Itu contoh konkretnya. Jadi sekali lagi, mentaati pemerintah itu sama saja kita mentaati Allah. Dulu sahabat nanya, takon kali Kanjeng Nabi, ya Rasul, itu pemerintah kami itu nyebelin banget ya Rasul. Kami kesel banget. Boleh nggak kami memerangi mereka? Apa jawab Nabi? La ma'aqamu fikumus shalah. Tidak boleh, kata Nabi, selama pemerintah kalian masih membiarkan kalian sholat.
Bu, Bu, jenengan sholat ada yang melarang? Nggak ada. Ya siapa yang mau melarang? Kan nggak ada, bebas sekarang. Presiden kita ahli ibadah, Pak Jokowi itu tahajud tiap malam. Wakil presiden kita Kiai, Pak Yai Ma'ruf Amin. Keturunan ulama besar, pesantrennya gede, santrinya ribuan. Jadi sekali lagi, selama pemerintah masih membiarkan kita sholat, tidak melarang kita sholat, kita tidak boleh sama sekali memberontak kepada pemerintah yang sah. Apalagi sekarang enak. Kalau zaman dulu, saya ingat 20-30 tahun yang lalu, cari emak-emak pakai kerudung begini susah, betul nggak? Ibu-ibu kalau kondangan pakai sanggul kan? Zaman dulu itu. Coba sekarang, Bu, ini udah kerudungan sebentar, sholat apa enggak ini ya? Yang penting gue kerudung aja pokoknya. Coba kita masuk sekolah, zaman saya sekolah, Bu, yang pakai kerudung itu cuma satu orang, satu kelas. Itu pun ditakut-takutin sama bu guru. Kamu ya kalau pakai kerudung nanti kerjanya susah dapat kerjaan. Ditakut-takutin. Coba kalau zaman sekarang kita masuk ke kelas sekolah-sekolah, rata-rata pakai kerudung itu. Artinya saya juga heran mengapa sekarang nyebar berita bohong pemerintah anti-Islam. Anti apanya? Pemerintah kita soleh semua. Ulama dikriminalisasi, jawab ulama yang mana? Yang berbuat kriminal ya tangkap dong, nggak ada yang kebal hukum, ya be ya. Indonesia ini, Bu, hebat, nggak ada yang kebal hukum. Jenderal bintang 2, Sampo. Sampo, pokoknya Sampo nyebutnya ya. Ditangkap di Borgol bisa apa bintang 2 loh, Bu. Zaman bien mana bisa jenderal di Borgol. Yang terbaru Teddy Minahasa, jenderal bintang 2 di Borgol, nggak ada yang kebal hukum. Siapapun orangnya tidak ada warga negara kelas 1. Gitu Bang G. Semua orang akan mempertanggungjawabkan apa yang dibuatnya sendiri. Dan ingat, kita ini bukan hanya tidak boleh melawan pemerintah yang sah. Kita ini juga nggak boleh menghina pemerintah. Hati-hati kali hinaan, G. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka pasti suatu hari nanti dia akan dihinakan oleh Allah. Saya tanya kalian jenengan, Bu. Kalian jenengan hina saya boleh nggak? Nggak boleh dong, dosa. Saya nyacin jenengan boleh nggak? Dosa. Menghina orang biasa saja berdosa. Apalagi ini menghina presiden. Dosanya gede banget. Man ahana sultan, barang siapa yang menghina pemerintah, maka pasti suatu hari nanti ahanahullah, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jangan ikut budaya-budaya yang sedemikian rupa. Baik, saya lanjutkan. Tadi muncul pertanyaan juga, milih bela Islam nopo bela NKRI. Cara ngejawabnya begini. Membela NKRI adalah bagian dari ajaran Islam. Makanya Mbak Yai Hasyim Asy'ari punya slogan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu merupakan bagian daripada iman. Mentaati negara, setia bela negara ini bagian daripada keimanan. Makanya Nabi menyampaikan, man mata wa huwa mufariqul jamaah. Barang siapa yang mati dalam keadaan memberontak kepada negaranya sendiri, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi kalau ada orang yang melawan negara, walaupun atas nama agama, misalnya jadi teroris misalnya ya, lalu mati, matinya bukan mati syahid, matinya mati sangit. Bahasa hadisnya mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Yang berikutnya lagi, milih Al-Quran nopo Pancasila. Nah, cara ngejawabnya begini. Pancasila itu bukan agama. Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama. Begini, buat wawasan. Bu, kayaknya sayu amat ya, nggak bisa diajak serius mak. Begini, Bu, biar Nabi kita itu bikin negara, kan hijrah nih. Dari mana hijrahnya? Mekah ke Madinah. Di Madinah Kanjeng Nabi bikin negara.
Negara Nabi itu bukan negara Islam. Nah ini perlu diingat, bukan negara Islam, tapi negara kesepakatan. Nah dasar negara Nabi bukan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang mengajak kita mendirikan negara Islam, itu sudah manipulasi. Negara Islam berdasarkan Al-Quran, itu sudah manipulasi. Karena Nabi tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi bernegara. Nabi mendirikan negara Madinah, dasar negaranya namanya Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Nah inilah yang dicontek oleh pendiri bangsa kita. Kita punya negara namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar negaranya awalnya piagam Jakarta yang mengerucut pada Pancasila. Makanya Pancasila sesuai dengan ajaran agama. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, Al-Quran. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, Al-Quran. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, Al-Quran. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sila keempat, wa amruhum syura bainahum, Al-Quran. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ini juga tercantum di dalam Al-Quran. Cuman sila yang kelima ini harus tetap diwujudkan. Mudah-mudahan keadilan sosial itu menjadi merata. Cocok apa cocok? Iya, Pak ya. Terakhir, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, hidup ini jangan banyak ngeluh. Setuju nggak kira-kira? Nggak usah iri sama punya orang, syukuri yang punya kita. Betul apa betul? Karena begini, bangsa Indonesia ini begini, sugih-sugih, tapi mentalnya miskin. Buktinya orang Indonesia ini kebeli Android semua. Itu kan Android tuh. HP-nya Android semua. Kemana-mana selfie. Tapi ngapa lah, mak-mak tuh kalau selfie begini ya Bu ya. Kalau bapak-bapak kan begini, mantap. Satu istri cukup. Yang begini tahu artinya nggak Bu? Jadikan aku yang kedua. Ini jenengan yang minta soalnya. Kita ini jujur aja Bu. Zaman biar mana ada HP kan? Sekarang HP Android semua. Sekitar 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ibu-ibu itu mencet HP aja, SMS gak selesai-selesai kan? Malah salah kirim lagi. Dikirim ke laki orang kan? Nah sekarang sudah canggih-canggih, HP Android semua. Jalan-jalan ke Karetan, selfie. Jalan-jalan ke Mutun, selfie. Jalan-jalan ke Lembah Hijau, selfie. Kondangan, selfie. Makan di rumah makan, selfie. Dibilang melarat, marah. Tidak dapat BLT, ngamuk. Ini mental miskin nih. Saking bermental miskinnya, rumahnya sudah gedong tapi masih nerima PKH. Ada di Karanganyar. Nah, dendam ini kayaknya. Ini mental miskin. Coba kita nih berpikir jernih dikit. Jangan bermental subsidi. Ini tambahan, ge. Orang sering ngomong enak zaman biyen daripada zaman sekarang. Setelah tak pikir-pikir, iya juga ya Bu. Zaman biyen Bu, saya nggak pernah pening mikirin beras. Saya nggak pernah pening mikirin biaya sekolah. Yang penting bapak ibu saya. Cuman Bu yo mikir, Bu yo mikir. Zaman biyen itu yang punya TV sekampung cuma satu orang. TV-nya hitam putih, pakai aki. Yang ditonton Ria Jenaka. Lagi seru-seru nonton, akinya habis, belebeb mate. Zaman sekarang semua rumah punya TV, LED TV, LCD TV, TV digital, smart TV. Zaman dulu yang punya motor di kampung saya cuma satu orang, mereknya L2 Super. Zaman sekarang semua rumah punya motor, bahkan punya mobil, tapi bermental miskin. Mengapa bermental miskin? Karena kita kurang bersyukur. Makanya pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan, yuk kita syukur yang punya kita, yang ada berbagi.
Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Baik, terakhir saya ingin sampaikan, di satu sisi pemerintah punya kewajiban mensejahterakan rakyatnya. Betul apa betul? Pemerintah itu siapa? Eksekutif, legislatif, yudikatif, punya kewajiban. Tapi di sisi lain kita sebagai rakyat di bawah, yuk kita saling berbagi dengan sesama. Ingat kalau kata orang bijak, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Cocok bukan cocok? Yuk, daripada kita banyak mengeluh, saatnya yang punya kelebihan berbagi. Insya Allah. Baik, demikian. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Tapi yang jelas, kesimpulannya sederhana. Kalau ada orang yang mengatasnamakan agama, entah khilafah atau apalah namanya, untuk melawan negara atau melawan pemerintah yang sah, itu jelas sesat dan menyesatkan. Dan kalau mereka mati dalam keadaan melawan negara atau melawan pemerintah yang sah, matinya bukan mati syahid, tapi mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.